Hai, perkenalkan gue Mardia. Selamat datang buat yang baru datang dan selamat datang kembali untuk yang udah pernah berkunjung ke channel gue. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang skincare routine for beginners. Jadi gue tuh udah lama banget pengen bahas ini, kayak udah gregetan banget pengen sharing tentang skincare routine. Biasanya kan pada bingung tuh, baru mau mulai untuk pakai skincare, kayak produk apa dulu yang harus dia gunain dan juga ada berapa step. Dan langsung aja kita bahas basic skincare untuk pemula. Jadi awal mula gue pakai skincare itu pas SMK di saat kulit gue berjerawat banget dan banyak bekas bintik-bintik hitam gitu yang bikin gue risih, kayak nggak bikin pede gitu aja. Jadi gue tampil kayak gimana ya, kayak kurang pede, dan di saat difoto gitu gue pengennya gue edit atau pakai efek yang bisa menyamarkan bekas jerawat gue. Seiring berjalannya waktu, gue tuh kayak baru mulai pakai skincare itu di umur 20 karena dulu lumayan agak susah untuk cari produk-produk yang cocok di gue, dan mostly gue menggunakan produk Korea di saat awal-awal gue pakai skincare. Tapi sekarang kayak udah campur dengan produk lokal karena produk lokal tuh udah bagus-bagus banget. Penggunaan skincare itu sebenarnya masuk ke kategori investasi kalau buat gue pribadi, karena punya kulit yang bagus itu adalah suatu investasi untuk di masa depan. Jadi kayak kita mempergunakan skincare secara rutin, secara teratur, secara berulang setiap hari agar kulit kita di masa depan jadi lebih tetap kenceng, nggak ada kerutan dan segala macam. Nah, karena gue dari awal itu ngikutin basic skincare dari Korea yang dimana ada 10 step, jadi awal mulanya gue bener-bener kayak ngumpulin step by step sampai akhirnya punya banyak produk tuh dengan proses yang panjang, dan juga untuk mencocokkan juga dari produk satu ke produk lainnya, ini bagus atau enggak di kulit gua dan segala macam. Butuh trial dan juga error. Kadang ada yang cocok, ada yang bikin jerawatan, dan ada yang biasa aja. Nah, itu dengan proses yang sangat panjang bagi gue. Nah, di sini gue mau sharing berdasarkan pengalaman gue, step-step apa aja yang harus kalian penuhi dulu saat kalian baru memulai memakai skincare. Yang pertama, cleansing atau membersihkan wajah. Nah, pasti kalian tuh udah banyak yang tahu kan kalau membersihkan wajah ada yang sampai double cleansing atau ada yang cuma pakai cuci muka aja dan segala macam. Di sini gue ada beberapa produk yang gue gunakan. Oh iya, jadi kulit gue ini kebetulan acne prone tapi yang berminyak cenderung sensitif. Nah, ini gue pakai sabun dari Himalaya yang oil control lemon face wash. Ini gampang ditemuin, ada di minimarket terdekat. Harganya lumayan murah. Ini kayak yang sekecil ini 15.000 kalau nggak salah, yang gede 35. Jadi ini face wash udah gue pakai lumayan lama banget. Tapi hal yang kurang gue suka adalah setelah kita cuci muka pakai ini kering banget gitu loh, kurang cocok aja gitu. Terus ada lagi nih rekomendasi sabun muka lainnya, ada Safi, ini juga bisa ditemuin di minimarket terdekat, yang White Expert Purifying Cleanser. Ada juga gue pakai yang Derma Safe yang kayak gini produknya nih, nanti bisa dilihat di sini. Pokoknya produk dari Safi surprisingly cocok di wajah gue, dan ini gue suka karena dia itu 2 in 1, bisa cleansing dan juga termasuk toner. Tapi gue setelah pakai ini tetap pakai toner juga sih. Gue pakai sabun Safi ini di wajah tuh kayak ada sensasi dinginnya gitu loh, dan dia nggak bikin kulit gue kayak ketarik atau kering gitu. Dan ada juga ini salah satu produk Korea yaitu AHC, ini Pony Bright Deep Cleansing Foam. Gue suka wanginya Pony Bright, jadi dia terbuat dari bunga poni. Nah, jadi ini 3 yang gue sering pakai, walaupun yang ini udah nggak terlalu karena agak narik lah, dan ini lebih nyaman gitu digunakan. Tapi ini sih yang gue suka banget karena gampang ditemui di mana-mana. Menurut gue tuh penting banget cari cleanser atau sabun cuci muka yang cocok di wajah kita, karena itu kayak bener-bener basicnya banget. Kita keluar aktivitas dan butuh bersihin wajah, itu pakai sabun cuci muka kan. Buat kalian misalnya yang punya kulit wajah yang acne prone, kalian bisa cari produk yang gentle cleanser atau yang acne foam cleanser yang khusus memang jerawat. Atau untuk yang kulit kering, kalian bisa cari yang deep moisturizing saat cleansing gitu. Jadi saat kalian cuci muka nggak tambah kering, dan yang berminyak setelah cuci muka nggak jadi kering juga. Kalian bisa trial and error dulu di beberapa produk cleansing karena banyak banget produk cleansing. Nah, untuk di malam hari kalian bisa melakukan double cleansing, misalnya menggunakan micellar water, cleansing balm, oil cleanser, dan segala macam yang kalian bisa gunakan sebelum kalian ke sabun cuci muka. Nah, itu yang disebut dengan double cleansing. Nah, buat kalian yang baru mulai mau pakai double cleansing, ada tuh produk lokal dari Viva yang milk cleanser sama yang buat bersihin tonernya itu bisa untuk dipakai double cleansing. Nanti setelah itu dilanjut sabun cuci wajah. Kita lanjut ke step kedua, itu adalah
toning. Nah, untuk penggunaan toner di sini sebenarnya ada dua, ada exfoliating toner dan juga ada hydrating toner. Untuk kalian yang baru mulai mungkin bisa pakai hydrating atau exfoliating tergantung dengan kebutuhan wajah kamu. Tapi di sini gue akan jelasin fungsi dari exfoliating toner sama hydrating tonernya. Untuk exfoliating toner gue udah lama banget dari awal pakai si Benton yang aloe BHA ini. Nah, fungsi dari pemakaian exfoliating toner itu apa sih? Intinya dia membantu mengangkat kotoran yang di saat kita cuci wajah nggak terlalu bersih, dibantu dibersihkan oleh produk dari exfoliating toner. Dan lanjut ke yang kedua, itu adalah hydrating toner. Untuk produk dari hydrating toner biasanya dia ada kandungan hyaluronic acid dan juga ada kandungan aloe vera. Tapi ini tadi ya, yang dari Benton, dia mengandung BHA tapi ada aloe-nya juga. Jadi dia kayak hydrating juga, tapi yang nggak se-hydrate kalau misalkan kita pakai bener-bener hydrating toner gitu. Nah, ini salah satu contoh hydrating toner. Ini dari Course RX yang hydrating watery toner. Ini dia mengandung hyaluronic acid. Jadi gue itu menggunakan double toning. Jadi setelah pakai ini, gue pakai ini gitu. Jadi biar lebih siap lagi wajah kita untuk melanjutkan ke step berikutnya. Itu juga fungsi dari penggunaan hydrating toner. Selain dua produk itu, gue juga ada toner yang gue suka banget, yang gue sering pakai. Ini ada dari Secret Key. Pakainya udah lama banget, pokoknya dari sebelum ada di Indo sampai udah mudah ditemuin di e-commerce. Dia ini kayak ada kandungan essence-nya juga yang bisa melembabkan kulit lebih. Ini juga Yungkang Yul, kayak udah segini tuh, lihat. Dan ini kayak udah botol ketiga karena dia ada kandungan essence, jadi dia tuh lebih kental dibandingkan hydrating toner biasa nih. Coba ya tuh. Jadi tuh dia agak lebih kental daripada hydrating toner yang benar-benar pure hydrating. Itu kayak air banget gitu nih tuh, yang beneran cair gitu, langsung jatuh. Sedangkan kalau essence toner dari Yungkang dia kayak agak lebih kental sedikit. Itu bisa kalian jadikan referensi. Yang penting kalian temuin aja dulu toner yang cocok buat kalian itu yang mana dan sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kalian. Yang ketiga adalah moisturizer atau pelembab. Untuk kalian yang wajahnya kering pasti udah nggak awam ya untuk pakai pelembab. Nah, sedangkan untuk kulit berminyak kayak banyak yang nggak tahu kalau kulit berminyak pun harus tetap dipakai pelembab. Kenapa kulit berminyak tetap harus pakai pelembab? Padahal kulitnya tuh udah kayak, ya gimana sih berminyak, yang keluar terus kelenjar minyaknya. Tapi kalau misalnya kita pakai pelembab bukannya jadi kayak makin berminyak banget gitu? Jawabannya enggak. Nah, justru dengan pakai pelembab, kandungan minyak yang keluar itu diisi kembali dengan pelembab tuh. Jadi dia kayak membantu menstabilkan kulit wajah kita gitu. Nah, untuk pelembab banyak banget macamnya. Ada lotion, ada gel, ada cream. Ini gue ada beberapa produk rekomendasi juga. Sama Benton juga. Ini Benton lotion. Ini dia bagus banget ya, dermatologic test, dan juga dia ini cocok untuk semua jenis wajah. Dan lanjut ada Safi, ini day moisturizer yang dimana kalian bisa cuman pakai ini di pagi hari. Ini bentuknya lebih ke arah gel ya. Ada lagi dari Wardah Hydra Rose yang dewy aqua gel sama moisturize rich night gel. Ini yang pagi, ini yang malam. Biasanya tuh kalau krim yang pagi malam gini kalian harus beli dua kan, berarti ini untuk pagi, ini untuk malam. Nah, kalau misalnya kalian males, ya udah cukup pakai yang kayak gini aja yang memang cocok dipakai pagi ataupun malam gitu. Ada juga beberapa moisturizer yang paginya itu ada SPF-nya yang berarti nggak bisa dipakai untuk malam. Selain itu ada juga nih lagi Tara. Ini ada aloe vera di Citra aloe vera, dia bagus nih, nol alkohol. Dan ada juga dari Nature Republic. Jadi gue di saat masih ngumpulin skincare yang lain-lain, gue belinya ini karena lumayan mahal kan. Tapi ini kayak awet, dia banyak, ya lama pokoknya gitu. Gue pakai pagi sama malam. Ini ada sedikit kandungan alkoholnya juga. Kalau untuk kulit berjerawat, kayaknya kandungan alkohol masih oke gitu, karena dia bisa kayak ngempesin jerawat juga gitu. Tapi tergantung kalau misalkan kalian alergi dengan alkohol, ini nol alkohol yang dari Citra. Step terakhir, step keempat adalah protecting. Setelah kalian memakai sabun cuci muka, terus pakai toner, lanjut lagi pakai pelembab, yang hal yang nggak boleh kalian lupain adalah pakai sunscreen atau protecting. Ini adalah sunscreen yang gue pakai. Ini ada dari Wardah yang 30 sama 50. Ini 30 bisa dipakai daily kalau misalnya di rumah aja. Ini yang 50 kalau misalkan kalian beraktivitas di luar rumah. Ini kayak udah segini.
Ini yang 30 tuh segini. Saking lumayan seringnya gue pakai. Ini gampang banget ditemuin di minimarket terdekat. Dulu tuh pertama kali gue pakai sunscreen ya Wardah yang dulu gitu, yang pertama kali banget apa gitu gue lupa. Terus setelah Wardah lanjut Emina dan coba-coba pakai yang lain kayak Biore segala macem, dan balik lagi akhirnya ke Wardah. Lanjut ada lagi dari L'Oreal. Ini juga bagus. Pokoknya yang sunscreen yang gue pakai gak white cast gitu, jadi nggak ada meninggalkan bekas-bekas putih. Dan ini yang paling baru gue beli. Ini dari COSRX juga, yang Aloe Soothing Sun Cream SPF 50. Pokoknya rata-rata yang gue punya buat dipakai keluar itu ya yang 50, ini 50, 50, 50. Yang buat di rumah aja pokoknya 30. Banyak orang yang belum sadar pakai sunscreen itu penting. Kalau misalkan kulit kita terpapar sinar matahari secara terus-terusan, secara langsung, itu bisa menyebabkan kulit kita bisa kayak beresiko terkena kanker kulit. Itulah kenapa pentingnya kita harus pakai sunscreen gitu loh. Ya kayak semua step itu yang kita pakai akan dilindungi oleh sunscreennya itu, apalagi kalau kita beraktivitas di luar rumah. Nah, jadi 4 basic skincare ini yang harus kalian lakukan secara rutin, secara berulang-ulang dan terus menerus tanpa ada yang terlewat. Kalau untuk protecting, kalian bisa skip di malam hari. Jadi kalian untuk kalau malam hari bisa pakai 3 ini aja. Kalian cukup pakai cleansing, toning, sama moisturizing. Protecting kalian bisa gunakan di pagi hari aja. Nah, kenapa kalian harus memperkuat dulu basic skincare ini? Karena menurut gua yang terpenting itu kita kayak harus rawat dulu bener-bener secara teratur. Nah, kalau misalnya kita ada masalah kulit lainnya, baru deh kita tambahin ke yang lain. Misalnya kita lagi berjerawat, kita bisa pakai acne gel atau kalian pakai serum yang bisa menghilangkan atau mengecilkan jerawat. Terus kalau misalnya kalian ada masalah kulit lagi, kayak misalnya kulit kalian tuh kusam, nah kalian bisa pakai serum yang mengandung niacinamide. Atau kalau misalnya kulit kalian tuh kayak udah mulai aging gitu, atau kalian udah waktunya umur kalian pakai produk yang mengandung retinol, itu pun nggak bisa langsung kalian pakai, kayak step by step dulu gitu. Kayak misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, baru perkenalan dulu ke wajah kalian. Begitupun serum dan segala macamnya itu kalian bisa ikutin nanti kalau misalnya kalian sudah istiqomah dengan 4 basic skincare ini. Nah, apalagi untuk kalian yang suka make up. Kebetulan gue tuh kayak beruntungnya gue lebih suka pakai skincare dibandingkan gue make up. Dan usahakan kalau kalian memilih skincare yang udah ada BPOM-nya yang lebih aman, jadi kalian nggak perlu khawatir. Jangan pakai yang abal-abal dan segala macam karena ini kulit wajah loh gitu. Jadi itu aja sharing dari gue beberapa produk yang bisa kalian gunakan untuk kalian yang baru memulai skincare. Itu aja, sekian dari gue. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Semoga gue lebih rajin lagi untuk bahas gini-ginian, bahas skincare, bahas makeup dan segala macam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.